Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Anton Nugroho, NIM 2021414027. Kelas Mazhawa 3B. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang tema bank Islam dan konvensional. Pengertian: Bank Syariah merupakan perusahaan keuangan yang menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sementara bank konvensional yaitu perusahaan keuangan yang menerapkan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan oleh negara. Berikutnya, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank konvensional adalah bank yang menjelaskan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Performa perbankan syariah sepanjang tahun ini diyakini akan semakin membaik. Kepala Ekonomi PT Bank Syariah Indonesia atau BSI, Banjaran Surya Indrastomo, mengatakan kinerja perbankan syariah bahkan diperkirakan akan lebih cemerlang dibandingkan konvensional. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang tema tersebut yaitu Al-Baqarah ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Summa antum haulai takluna anfusakum wa tukhrijuna fariham minkum diyarihim tazarauna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huma mahrumun alaikum ikhrajumun afatuminuha bibadil kitabi wa takfuruna bibad fama jaza'u maifa'alu zalika minkum illa kisyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuraduna illa asyadil azab wa malahu bighafilin amma ta'malun, yang artinya kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu atau saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman dengan sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa terjadi di Madyah sebelum Rasulullah diutus. Seringkali terjadi peperangan di antara mereka. Bahkan di antara mereka sama Yahudi pun mereka saling menyerang dan membunuh untuk merampas harta secara riba. Yang selanjutnya Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaqulunar riba la yahumuna illa kama yahumulazi yatakalabuna tusi syaitana minnal mas dzalika bil amanahum qalu inamal bayu mislur riba wa lahumul baya wa haramar riba faman jahahu mau isatum mir rabbihi fataha falahu ma syalaf wa amruhu illalah wa man adha fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya
Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan haram. Dalam surat ini, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sembayangan seperti kesurupan setan ini tadi. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya atau terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yang selanjutnya Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yamhaqulur riba wa yurbis syahahat walahu la yuhibbu kulla kafirin azim. Yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kafiran dan selalu berbuat dosa. Yang selanjutnya An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wa la ta'kulu anfusakum innalaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surat ini menjelaskan Allah melarang orang yang beriman memakan harta mereka dengan cara yang batil, dengan cara pencurian, penipuan, judi, riba, dan hal-hal yang mengarah kepadanya dari berbagai jumlah pengharaman yang lain. Setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencarian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridho dan sebagainya. Yang selanjutnya Al-Luqman ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza gaya yahum maujung kas lulali da'awulaha muklisina lahuddin falama najahum illa bari faminhum mustaqsid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu katring kafur. Yang artinya, dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dan tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Yang terakhir Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba at'afam mudha'afatau walaku laha la'alakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
Ayat ini adalah ayat yang pertama diturunkan tentang haramnya riba. Kaum kafir membiayai perang termasuk perang Uhud dengan harta yang mereka peroleh dengan cara riba. Oleh karena itu Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba, yaitu mengambil nilai tambah dari pihak yang beruntung dengan berlipat ganda sebagaimana yang terjadi pada masyarakat jahiliyah, maupun penambahan dari pokok harta walau tidak berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah, antara lain dengan meninggalkan riba, agar kamu beruntung di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.